Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Desi mau tanya ya, untuk suara Desi sendiri udah jelas atau belum ya teman-teman ya? Tolong dikasih feedbacknya ya. Soalnya lagi ada beberapa gangguan koneksi gitu sih dari tadi siang. Oke, jelas Kak. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu yuk. Oke, kita absen dulu ya bareng-bareng. Untuk teman-teman bisa dong dinyalain videonya, jadi bisa live bareng sama Desi, biar Desi merasa ada yang nemenin. Tolong ya dihidupin videonya untuk teman-teman semua. Gitu. Jadi, oke, kita absen dulu yuk. Ada yang dari mana nih? Pak Widarto dari mana? Pak Wibowo dari mana? Pak Arvin dari mana? Pak Slamet. Halo Pak Slamet, terima kasih udah nyalain videonya. Bapak lagi di pantai nih. Iya, Oke. background aja. Backgroundnya oke. Bapak Nur Hakim bisa dinyalain ya Pak ya videonya, dengan Kakak Supodo juga bisa. Oke. Pak Widarto, terima kasih sudah menyalakan video juga. Salam profit Bapak. Semoga sehat selalu ya. Ya, halo malam semuanya. Iya, Pak Indra, terima kasih udah nyalain video juga. Jadi kan Desi nggak merasa dikacangin nih kalau misalkan teman-teman pada nyalain video yang semuanya. Gitu. Nah, kita untuk acara NFP memang dirilis itu cepat ya Pak ya? Di jam 7:30 ya? Jadi Betul sekali karena di sana nanti musim dingin. lagi summer ya di Ya. sana. Jadi nggak apa-apa nih kita mulainya, ini udah mulai tapi kita sambil absen dulu nih dari mana gitu. Untuk teman-teman feel free ya kalau misalkan mau ngobrol langsung, jadi nggak perlu chat gitu. Kalau misalkan mau ngobrol tinggal klik raise hand, nanti Desi akan kasih akses ke teman-teman semua untuk ngobrol di acara ini gitu. Bapak Muhammad Slamet dari mana Pak? Dari Serpong, BSD. Oh, Serpong BSD, deket dong Pak kita. Kan JSC di Jakarta nih. Main-main Pak ke kantor. Oh iya, Trading, ya, iya siap, trading siap. bareng gitu. Bapak Widarto dari mana kalau boleh tahu? Trenggalek, Jatim, Mbak. Oh, dari Jatim. Iya. Piye Pak kabarnya, sehat toh? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Saya juga dari Solo Pak, jadi saya bisa bahasa Jawa. Oh, dari Solo. Oke. Iya, saya dari Solo. Merantau juga sih Pak di sini kan. Nggak bisa mudik karena lagi COVID kan. Oke Pak Supodo, terima kasih sudah nyalain video. Kak Indra, teman-teman semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Semuanya sehat-sehat semua, rezeki lancar, tradingnya juga profit gitu. Amin, amin. Amin ya, amin. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa ya Pak, Desi bacain chat dulu ya. Kan tadi lagi di absen nih, dari mana gitu kan. Desi mau bacain dulu satu per satu. Pokoknya di acara ini nggak formal-formal banget ya Pak, kalau misalkan mau ngobrol juga nggak masalah gitu ya. Jadi tenang aja, Desi pasti akan kasih akses untuk ngobrol langsung gitu. Untuk Kak Arifin, jelas Kak, webcam saya gangguan, saya Arfi dari Gresik. Oh lagi gangguan ya, sayang banget, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap temenin Desi sampai akhir ya. Jadi ini kita sama-sama berjuang untuk cari cuan di NFP. Sekarang dari Kak Wibowo. Kak Wibowo, di HP saya nggak ada suaranya Kak. Nggak ada suaranya, itu kan ada itu ya, ada gambar mic kan. Itu coba, kalau nggak ada suaranya aku ngomong juga percuma sih ya. Oke, mau di restart dulu, oke deh. Gitu. Sekarang dari Kak B Widarto, halo Mbak dari Trenggalek Jatim. Oke, dari Pak Budi tadi, Pak Widarto tadi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikut absen. Sekarang Desi mau absen dulu yang dari YouTube. Oke, yang dari YouTube mana nih? Hi, hey guys, another great day. Hey, how beautiful you are. Terima kasih. Nggak tahu buat saya atau enggak ya. Oke, yang dari YouTube, teman-teman dari mana nih? NFP-nya masuk nggak di binary option? Nah, ini nanti pertanyaannya akan dijawab pada sesi tanya jawab ya, Kak King Kudil. Jadi pokoknya jangan kemana-mana. Gitu. Terus untuk itu kita udah jam 6:39, jadi kita bisa mulai aja ya. Jadi untuk teman-teman yang baru join, bisa dinyalakan untuk videonya, kameranya, jadi kan kita bisa sama-sama nih, gitu. Jadi Desi nggak merasa, ya teman-teman kok nggak nyalain, gitu. Oke, terima kasih. Oke, Desi akan opening dulu ya, Desi nggak akan lama-lama. Nah, terima kasih teman-teman semuanya, baik yang dari Zoom maupun yang dari YouTube, atas
kehadirannya pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan, tidak akan sakit meskipun sedang pandemi sudah lebih dari 1 tahun. Nah, untuk webinar pada malam hari ini memang kita adakan khusus setiap bulannya yang membahas mengenai data non-farm payroll seperti itu. Nah, sebelum saya memulai acara, saya ingin memperkenalkan nih narasumber kita yang pakai baju oranye ganteng itu pada malam hari ini, yaitu Bapak Nur Hakim. Nah, beliau adalah seorang trader expert dan juga salah satu master trader di GIC. Pengalaman Bapak Nur Hakim ini sudah puluhan tahun trading di Forex seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada pakarnya seperti itu ya. Oke, nah sebelum acara dimulai, Desi mau bacakan rundown dulu ya untuk acara pada malam hari ini. Itu kita mulai pada pukul 18.30 sampai dengan 18.35 opening, sudah kita lakukan saat ini. Lalu jam 18.35 kita langsung talkshow aja ya Pak Hakim ya. Karena mungkin sambil talkshow sambil pemaparan aja kira-kira untuk teman-teman yang masih baru join, apa sih NFP seperti itu kan. Itu oke, kita talkshow sampai dengan pukul 19.15 sampai 19.30 kan kita ada live trading. Jadi Desi kasih waktu sekitar 5 menit untuk persiapan live trading. Jadi teman-teman semua, di samping kita ada talk show membahas mengenai data perekonomian Amerika Serikat, yang mana data-data NFP ini kita akan singgung lebih banyak ya. Itu kita juga ada live trading gitu kan. Live trading nanti untuk pairnya sendiri mau forex atau mau komoditas Bapak Nur? Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ya Desi ya. Oke, boleh. Selamat malam sobat trader semuanya, apa kabar? Saya harap semua selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya. Seperti kita tahu, tadi dikatakan oleh Desi juga, pandemi COVID-19 ini belum tahu endingnya kapan, kita belum tahu. Yang terpenting adalah kita harus selalu menjaga diri kita agar tetap selalu sehat seperti itu. Oke, nah seperti tadi sudah disinggung oleh Desi, seperti acara-acara sebelumnya, setiap kita mengadakan live trading non-farm payroll ini pasti akan dibarengi dengan namanya trading bareng, ya. Nah, trading bareng ini pasti kita akan meminta para sobat trader, kita akan trading di mana nih, ya, seperti itu kan. Nah, tidak jauh-jauh dengan forex atau dengan komoditi, ya, seperti itu. Oke. Nanti bisa sobat trader ingin trading di mana bisa isi di kolom komentar ya, di chat seperti itu. Kita akan trading di mana ya. Intinya kita webinar malam ini kita serius tapi santai ya. Jadi kita nggak usah terlalu formal banget. Yang penting nanti tujuan kita adalah cuan jamaah seperti itu Desi. Oke. Jadi kalau ada yang mau berbicara langsung bisa lambaikan tangan aja terus atau juga bisa chat di kolom komentar seperti itu Desi. Nah, betul banget. Jadi memang untuk teman-teman apalagi yang masih join, yang masih baru ya Pak ya di sini. Jadi teman-teman semua bisa langsung nih untuk ikutin gitu kan. Apa sih NFP segala macam gitu. Oke, ini dari YouTube juga udah ada beberapa. Sebentar ya, Desi izin untuk bacakan dulu. Nah, jadi berarti kita udah bisa mulai untuk talkshow ya Pak ya? Ya, silakan Desi. Oke, sebentar. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, Desi mau ingetin kalau misalkan di GIC itu kan ada tuh yang ada kuis Jumat Barokah yang berhadiahkan 2 juta rupiah. Tahu kan ya teman-teman semua ya. Lalu teman-teman semua juga tahu ya bahwasanya untuk tadi siang kita itu udah ngadain loh undian untuk trader of the month sama lucky trader seperti itu. Nah, pasti teman-teman mau tahu kan trader of the month sama lucky trader itu apa aja sih? Apa sih kegunaannya gitu kan. Intinya itu adalah event yang dilakukan di GIC yang mana kita lakukannya itu 1 bulan sekali. Jadi teman-teman yang sudah trading di sini teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan trader of the month, yaitu dengan syarat untuk lot size-nya yang paling tinggi, untuk volume profit-nya paling tinggi, dan juga untuk referralnya terbanyak bisa memenangkan 200 JCT atau setara dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk lucky trader of the month, namanya juga lucky kan, jadi semua orang mau lotnya kecil atau besar, referralnya sedikit atau banyak, itu tetap berkesempatan untuk mengikuti ini secara otomatis. Syaratnya cuma satu sih, minimal dalam tradingan sehari itu ada 3
posisi yang di liquid itu mendapatkan 1 undian dan ini berlaku kelipatan gitu. Kalau teman-teman tadi ada yang nonton ya live IG-nya, itu udah kita mulai udah 2 bulan gitu. Jadi sekarang adalah bulan ketiga seperti itu. Nah, Pak Nur, di GIC ini kan emang kita itu platform yang digunakan untuk mengedukasi ya Pak ya, teman-teman semua ya. Ya, betul. Nah, jadi Bapak kasih opening dulu dong untuk teman-teman semua yang masih mau belajar sebelum saya opening mengenai NFT-nya. Yes. Oke. Untuk sobat trader yang baru mau masuk lah ya istilahnya, baru mau masuk dunia trading, jangan sungkan dan jangan malu. Karena apa? Kalian tidak sendiri, kalian difasilitasi oleh GIC. Karena apa? GIC akan mengedukasi dari kalian nol atau zero mengenai dunia trading, sampai nanti kalian bisa tahu when to sell, when to buy-nya, seperti itu ya. Jadi GIC memberikan sarana edukasi dari pemula, menengah, sampai dengan yang expert seperti itu ya. Dan itu yang pertama. Selanjutnya, GIC itu lengkap sekali. Kenapa saya katakan lengkap? Selain memberikan edukasi, GIC juga memberikan reward-reward seperti yang tadi Dua Desi katakan. Jika kalian join di GIC dan trading seperti biasa ya, dengan teknik apapun, dengan skill trading apapun, ya kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah seperti sampai dengan 300 GICT coin ya. Dan itu ada Trader of the Month dan Lucky Trader of the Month, dan itu adalah event per bulan. Jadi sobat trader yang sudah memenuhi kriteria seperti tadi Desi katakan, cukup trading seperti biasa, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah tersebut ya. Dan untuk edukasi ya, nah nanti selepas acara non-farm payroll ya, nanti kalian bisa menghubungi Desi ya. Jadi kalau yang sobat trader yang baru mau masuk dunia trading, boleh nanti chat Desi atau chat ke saya, nggak jadi masalah. Kita akan buat yang namanya event di mana kita akan bahas persiapan apa untuk sobat trader yang ingin join di dunia trading. Kita akan bahas, kita akan kupas secara tuntas dari awal sekali sampai dengan sobat trader mengerti bagaimana itu dengan trading. Seperti itu kurang lebih Desi. Oke, benar sekali. Jadi ya, ini openingnya sepertinya udah cukup dan cukup panas. Jadi sekarang adalah saatnya dari Desi Salim menjadi Desi Sihab ya. Enggak sih, bercanda, tetap Desi Salim kok. Nah, Pak Hakim, tadi Desi mau nanya nih masalah NFT kan. NFT ini kan data, apa sih Pak Hakim yang dimaksud NFT dulu deh untuk teman-teman semua yang masih join. Oke. Yang baru aja. Sorry. Seperti kita tahu, NFT ini sebenarnya apa sih ya? Mungkin kalau yang baru mendengar mungkin agak asing di telinga. Apa sih NFT itu? Itu data apa sih kan seperti itu ya? Oke. Jadi NFT ini adalah atau data non-farm payroll. Ini adalah data tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah mana? Pemerintah Amerika. Ya. Nah, korelasinya seperti apa? Jika data Amerika berarti korelasi dengan mata uang Amerika. Ya, mata uang Amerika berarti kan dolar Amerika. Nah, imbas dari dolar Amerika pasti akan berefek terhadap semua pair. Ya, terutama yang major rate. Karena memang sampai saat ini mayoritas para trader pasti tradingnya itu di major rate yang berkorelasi dengan US dollar. Jadi kondisi US dollar pasti mempengaruhi semua pair yang akan sobat trader tradingkan. Ya, seperti itu. Nah, yang perlu diingat, data ini dirilis 1 bulan 1 kali, ya, di minggu pertama di hari Jumat. Jadi sobat trader yang baru join di event webinar malam ini, ya, atau baru mengetahui NFT itu dirilis kapan saja, ya. Jadi setiap acara non-farm payroll pasti GIC akan mengadakan yang namanya live trading, ya. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa kali dan hasilnya cukup memuaskan, ya, seperti itu. Dan ini pasti bergejolak. Dan kenapa saya katakan bergejolak? Seperti kita tahu, kalau memang sobat trader yang sudah mengamati mengenai fundamental, pasti akan tahu kira-kira bagaimana naik turunnya gold, naik turunnya forex, dan strong atau weak-nya mata uang dolar, seperti itu. Nanti kita akan bahas secara detail seperti itu ya. Oke, sekarang Desi mau kupas tuntas nih Pak masalah NFT. Nah, teman-teman udah tahu ya, paling enggak pengertian NFT itu apa sih gitu kan. Kok sering banget untuk orang-orang trading ini harus dibahas gitu kan.
Nah, Pak, dari yang Desi amati tadi hari ini gitu kan, untuk data Amerika ini kan mulai bagus ya. Di Oke. antaranya itu kan data yang sebelumnya sudah dirilis tanggal 3 Juni, itu kan ada data ADP. Nah, ini kan data swasta ya, di mana di luar dari industri dan juga pemerintahan. Iya. Nah, yang mana bulan lalu waktu Desi lihat di forexfactory.com itu kan 654.000 data dan yang diprediksi itu 645.000 dan aktualnya 978.000. Otomatis dari yang diprediksi, dari data yang sebelumnya dan diprediksi dengan aktualnya itu sangat tinggi ya. Jadi ini kan good for news seharusnya. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, lalu data unemployment claims, ini kan data mingguan ya Pak ya, yang dari Amerika juga. Ini kan data pengangguran di mana pada kemarin itu juga berkurang loh Pak, yang mana cuman ada 385.000 saja, sedangkan dari prediksi yang 400.000. Lalu karena data ini adalah data mingguan, sebelumnya di minggu sebelumnya, sebelum kemarin, itu juga yang klaim 405 gitu kan. Berarti kan menurun ya untuk data unemployment untuk mingguan ini, seperti itu. Seharusnya dengan data yang kemarin dirilis, yang sebelumnya dirilis itu akan oke untuk NFP ini seharusnya. Lalu pas saya tadi lihat juga pada Forex Factory dari kemungkinan kesimpulan dua data tersebut seharusnya itu kan menunjukkan sinyal positif untuk perekonomian Amerika yang seharusnya juga bisa mempengaruhi bagusnya rilis data NFP gitu kan. Karena untuk NFP ini tadi juga kita juga bisa lihat, tadi Desi juga sempat lihat tadi sore itu bulan lalu kan 266.000 data. Dan ini beda jauh dari prediksi bulan April, di mana waktu itu kan diprediksi 990.000 ya, tetapi aktualnya hanya 266.000 data saja gitu. Nah, untuk malam hari ini itu diprediksi lebih tinggi Pak ketimbang aktual yang kemarin gitu kan, yaitu sebesar 645 seperti itu. Nah, kira-kira Pak kalau kita lihat dari beberapa news ini, dari yang mingguan ADP dan unemployment rate, sekarang juga NFP, seharusnya itu kan ada efek positif ya yang bisa mengangkat nih data NFP itu sendiri gitu. Nah, terus dari yang NFP, lalu untuk unemployment rate juga di bulan ini kan juga diperkirakan ada penurunan gitu. Berarti seharusnya ini sangat good for dollar. Menurut Pak Hakim bagaimana? Oke, Desi, tadi sudah diulas panjang lebar oleh Desi ya mengenai flashback data-data sebelumnya. Mungkin untuk sobat trader yang baru join atau yang baru masuk di trader ini agak asing nih. Kok Mbak Desi tahu semuanya gitu kan? Nah, kita coba cari tahu. Saya boleh share screen ya Desi ya? Boleh, boleh. Monggo Pak, silakan. Tolong di itu dulu. Oh iya, saya belum jadiin Bapak sebagai co-host. Oke, ngapunten. Oke, sudah ya. Oke. Oke. Non-farm payroll. Tunggu sebentar. Sudah nampak kah? Sudah nampak. Oke. Nah. Jadi tadi untuk sobat trader yang baru mengetahui data-data yang seperti tadi sudah diulas oleh Desi. Jadi sobat trader perlu melihat data-data ekonomi akan dirilis selama 1 pekan ya. Itu biasanya kalau saya menggunakan forexfactory.com ya, seperti ini forexfactory.com. Oke. Nah, di sini ada hari dan tanggal dan ada jamnya, dan ini ada simbol untuk mata uangnya ya, dan ada warnanya. Di sini ada 3 warna, ada kuning berarti low, yang agak krem ini berarti medium, dan ada yang warnanya merah ya. Merah ini berarti high impact ya, seperti itu. Oke. Nah, agar kita tidak salah pada saat rilis data tersebut, kita coba cocokkan dulu waktunya ya. Ini waktunya diklik saja. Dan harus di sininya bertuliskan Jakarta.
Agar apa? Agar sesuai dengan jam waktu Indonesia bagian barat. Nanti kalau memang sobat trader yang ada di bagian Indonesia bagian timur atau tengah, itu tinggal menyesuaikan saja. Oke. Setelah oke, tinggal save setting. Setelah itu baru kita ke kalender ya. Nah, seperti tadi yang diulas oleh Desi, pada sebelumnya itu di hari Kamis kemarin, itu ada rilis data ADP. ADP ini adalah spion atau cerminan dari data non-farm payroll yang akan dirilis malam ini ya. Nah, ini ADP non-farm payroll tadi sudah diulas oleh Desi, ini adalah data lapangan pekerjaan juga, ini di luar sektor industri dan di luar sektor pemerintah ya. Itu dirilisnya bagus, seperti kita lihat ini ya. Di bulan lalu 654.000, diprediksi 645.000 dan aktualnya kenyataannya itu 978.000. Berarti good for dollar. Ya. Ditambah lagi data pengangguran, unemployment claims ya. Seperti kita tahu di Amerika itu jika warganya mengklaim dia kehilangan pekerjaan dalam satu pekan itu dia akan mendapatkan tunjangan ya. Dan besarnya ini menurun. Kalau menurun berarti kan good. Karena pengangguran menurun berarti kan bagus perekonomiannya. Yaitu yang minggu lalu 405.000, diprediksi 400.000 dan aktualnya adalah 385.000 ya. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Desi, untuk kedua data ini adalah cerminan data non-farm payroll malam ini. Coba kita lihat ya prediksinya. Oke, nah ini. Non-farm employment change ini sama dengan non-farm payroll ya. Itu di bulan lalu itu sebesar 266.000 ya. Mungkin sobat trader yang rutin mengikuti live trading paham karena memang pada bulan lalu itu data dirilis jelek sekali. Ya. Itu menyebabkan mata uang selain dolar itu menguat semuanya. Jadi kalau yang trading di GBP mengambil posisi buy pasti cuan, euro juga seperti itu ya. Terus yang Japanese yen kalau ngambil sell pasti akan cuan ya, seperti itu. Oke, nah memang pada bulan lalu itu diprediksi 990.000. Ternyata aktualnya hanya 266.000. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah diulas juga mengenai data ADP ya. Berarti yang di bulan lalu kan berarti 266.000. Dan diprediksi hanya sebesar 645.000 ya. Nah, kalau ADP-nya bagus, biasanya tercermin kepada non-farm payroll. Jadi jika ADP-nya bagus, non-farm payroll juga diprediksi akan bagus. Nah, kita akan ulas. Jika nanti ini aktualnya, ya, jika aktualnya ini sama dengan prediksi good for dollar, ya, atau bahkan jika nanti aktualnya sebesar 900.000, ya, seperti ADP, maka sangat strong untuk dolarnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk sobat trader yang trading di pair selain dolar sudah tahu akan action apa, ya. Seperti itu. Terus tadi juga Desi menyinggung masalah pengangguran. Yang tadi disinggung adalah pengangguran mingguan dan ini ada pengangguran bulanan yaitu unemployment rate ya. Di bulan lalu sebesar 6,1%, diprediksi mengalami penurunan menjadi 5,9%. Jika nanti aktualnya sesuai dengan prediksi atau bahkan di bawah prediksi, maka bisa dipastikan dolar akan strong. Seperti itu. Ya. Nanti kita coba lihat, ini sesuai dengan prediksi dan data sebelumnya ya. Jadi bisa kita menarik kesimpulan bahwa para analis memprediksi dolar akan strong. Seperti itu. Jadi kalau dolar strong, ya tinggal korelasikan aja. Sobat akan trading di mana? Ya. Kalau di GBP misalkan, GBP USD berarti akan turun. Euro juga sama, AUD juga sama, ya. Terus kalau yang USD JPY berarti sell, USD CHF juga sell, ya, seperti itu, dan CAD juga sell. Dan untuk di gold, bagaimana Pak? Untuk di gold juga akan melanjutkan yang namanya tren penurunannya. Kurang lebih seperti itu Desi ulasannya. Iya, aku lihat dari chartnya untuk gold sendiri longsor ya Pak ya? Betul, betul sekali, betul sekali. Iya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi yang data yang sudah diulas dan juga diulas lebih dalam lagi oleh Bapak Nur Hakim. Jadi kemungkinan seharusnya dolar itu kuat gitu kan. Merujuk dari dua data yang sudah kita sebutkan tadi. Bapak, ini udah ada pertanyaan nih Pak dari YouTube nih Pak. Ini ada pertanyaan dari King Kudil. Pak Nur, saya mau tanya, NFP-nya masuk nggak sih di binary option?
Bapak masih di mute, Pak. Halo? Oke, sepertinya Pak Nur Hakim lagi ada gangguan sinyal kali ya, sepertinya ya. Halo, Pak Nur? Halo? Oke, nah teman-teman semua, ini Pak Nur sepertinya sedang ada gangguan sinyal ya gitu. Jadi sebelumnya memang Desi tadi sudah infokan ya ke teman-teman semua bahwasanya hari ini itu ada pengundian untuk Lucky Trader of the Month dan juga pemberian informasi untuk Trader of the Month ini dimenangkan oleh siapa sih gitu kan. Nah sekali lagi Desi mau info bahwasannya untuk Lucky Trader of the Month dan Trader of the Month itu sudah diadakan GIC rutin setiap bulannya gitu kan. Dengan hadiahnya berapa sih? Total hadiah adalah 400 GICT. Untuk yang Lucky Trader of the Month mendapatkan 100 GICT koin atau senilai dengan 1.640.000. Untuk Trader of the Month itu hadiahnya adalah 200 GICT atau senilai dengan 2.920.000. Untuk cara detailnya Desi akan infokan nanti ya di akhir acara. Sambil nunggu Pak Hakim kayaknya sedang ada masalah di sinyalnya, Desi akan infokan nih di YouTube. Desi akan play YouTube bagaimana sih cara mengikuti kuis Jumat Barokah. Hanya menebak harga saja, nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah up to 2 juta rupiah gitu. Jadi Desi izin untuk share screen ya teman-teman semua. Oke. Untuk subscribe YouTube GIC Trade. Hai, balik lagi sama aku Desi Salim dari GIC. Pada video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman semua bagaimana cara mengikuti kuis Jumat Barokah yang diadakan GIC yang berhadiahkan up to 2 juta rupiah. Nah, ini adalah tampilan website GIC Trade. Jadi untuk teman-teman semua bisa langsung klik gambar ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung scroll ke bawah ya. Di sini ada langkah-langkah dan syarat ketentuan mengikuti kuis Jumat Barokah. Pastikan teman-teman semua membaca dengan seksama yang akan teman-teman terima. Oke, kita langsung aja ya isi form kuisnya. Yang pertama, teman-teman semua harus mengisi nama. Selanjutnya, email. Selanjutnya, nomor telepon teman-teman semua yang aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan link postingan dari prediksi harga yang kalian posting di sosial media, baik di Facebook atau di Instagram. Nah, pada kolom ini teman-teman harus memasukkan harga prediksi yang teman-teman yakini. Nah, pada kolom terakhir ini teman-teman diminta untuk mengisi apakah kalian trader aktif GIC atau non-trader GIC. Apabila kalian adalah trader aktif GIC, maka hadiah akan dikali 2. Oke, kita sudah mengisi semuanya dan pastikan teman-teman semua sudah mengikuti langkah-langkah dan syarat ketentuan untuk mengikuti kuis Jumat Barokah. Sekarang kita tinggal klik submit form quiz.
Oke, nah setelah kita selesai submit, maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Dan teman-teman semua diwajibkan untuk join grup Telegram GIC ya. Jadi tinggal klik saja join grup Telegram. Nah, setelah itu tinggal klik view in Telegram. Open Telegram desktop. Nah, oke, tinggal klik join grup. Nah, itu tadi adalah tutorial cara mengikuti kuis Jumat Barokah yang diadakan GIC. Jangan lupa untuk like, komen, dan Oke, teman-teman semua Pak Hakim sudah kembali, dan juga untuk cara mengikuti kuis Jumat Barokah itu sesimpel itu ya untuk yang berhadiahkan 2 juta rupiah. Oke nih Bapak Nur, tadi Bapak kemana? Ada gangguan sinyal Sorry, ya? maaf sebelumnya ya. Tadi ada gangguan sinyal sepertinya. Sekarang udah terdengar suara saya kan? Oke, sudah Oke. terdengar Pak, Ya. udah terdengar jelas. Oke. Iya Pak, jadi ini ada pertanyaan. Jadi Ya. teman-teman semua untuk sesi talkshow-nya sudah dimulai ya. Jadi teman-teman Oke. yang mau nanya langsung, ngobrol langsung, atau mau tanya via chat aja itu bisa gitu. Jadi sudah kita mulai untuk sesi talkshow-nya. Nah Pak Nur, ini udah ada pertanyaan dari Oke, YouTube. silakan Desi. Gitu kan. Jadi Desi akan bacakan. Ini dari pertanyaan dari yang username bernama King Kudil. Oke. Pak Nur, NFP-nya masuk nggak sih di binary option? Mungkin mungkin efek ya, apakah efek kali ya. efeknya Iya. betul. Oke. Setahu saya di binary option itu sama seperti forex pada umumnya, setahu saya ya. Itu biasanya berefek juga terhadap tradingan yang tadi di binary option seperti itu ya. Cuman efeknya seberapa besar saya juga tidak selalu menyelami terlalu dalam mengenai bagaimana mekanisme trading di binary option tersebut ya, seperti itu. Nah, karena apa? Setahu saya NFP ini berefek terhadap forex, komoditi, indeks, dan juga bahkan berpengaruh juga terhadap semua pair atau semua tradingan baik di saham maupun di forex atau di futures ya, seperti itu. Cuma dampaknya berapa persen, nah itu yang harus kita lihat ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk di forex yang tadi saya katakan untuk major rate yang korelasi dengan US dollar pasti dampak persentasenya itu besar sekali. Nah, untuk saham lokal efeknya seperti apa? Ya pasti berkurang efeknya. Tidak seperti yang forex seperti itu. Akan berdampak semuanya. Di binary option juga akan berdampak. Cuma persentasinya itu tidak terlalu besar. Kalau menurut saya seperti itu, Desi. Oke, kira-kira ini kan cryptocurrency kan juga lagi booming ya Pak ya? Itu juga berpengaruh nggak ya sih hasil data NFP ini? Oke, sebelum Bapak jawab, Desi mau infoin. Jadi Ya, untuk silakan. di GIC sendiri, kita kan tradingnya memang menggunakan GICT ya, GICT Coin. Itu adalah utilitas yang kita gunakan untuk trading. Kalau di broker lain, itu mayoritas menggunakan dolar, gitu kan. Jadi setelah transfer dari rupiah IDR langsung ke convert ke dolar. Kalau di GIC itu kita menggunakan utilitasnya GICT Coin gitu. Tapi satu GICT Coin setara juga kok, nggak jauh beda dengan 1 USD. Nah, untuk teman-teman semua yang main kripto gitu kan, seperti sekarang kan lagi tenar banget ya untuk Doji, Shiba, lalu BNB, teman-teman pasti tahu ya untuk kripto kayak gini. Kabar baiknya adalah GICT Coin itu sudah listing juga ya di Cracks 24 dan juga sudah listing di CoinGecko. Jadi teman-teman bisa cari GICT gitu, koin nanti akan keluar dari CoinGecko gitu. Oke Pak, boleh dijawab nih. Kira-kira data dari NFP itu berpengaruh nggak ya untuk ke cryptocurrency sendiri? Oke. Sepengetahuan saya, kalau untuk cryptocurrency ini efeknya justru terhadap supply and demand terhadap kripto itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Desi, itu kan kripto berbagai macam ya jenis-jenisnya seperti itu. Ya, itu akan ada efeknya, cuma persentasenya itu sangat kecil kalau untuk yang di kripto. Karena yang namanya kripto itu seperti saya bilang tadi, dia tergantung dari supply and demand-nya dari kripto itu sendiri. Jika memang supply-nya banyak, sedangkan demand-nya sedikit, ya, itu harganya juga akan turun. Begitupun sebaliknya, ya. Dan kalau ditanya efeknya seberapa besar, ya kalau menurut saya tidak sebesar yang kita akan tradingkan nanti di forex maupun di komoditi seperti itu, Desi.
Oke, Desi nggak akan tanya panjang lebar lagi Pak, karena ini Oke. sudah ada pertanyaan dari teman-teman semua, gitu kan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini saya akan jawab dari atas ya, soalnya kemarin nggak aku jawab dari atas, kena protes, tapi nggak apa-apa. Gitu, jadi ini Desi akan bacakan pertanyaan yang dari atas. Ini pertanyaan dari Kak Arfi Dwi Kiflianto. Beliau menanyakan, selamat malam Bapak, saya mau bertanya. Saya pernah trading pakai binary option, dia sebut nama binomo, seperti itu. Pernah juga trading di Indodax, berarti kripto ya, dan juga pernah di OctaFX. Saya pernah mengalami rugi 3 juta semalam, dan saya juga pernah dapat 10 juta sehari. Pertanyaan saya, bagaimana agar saya bisa meminimalisir resiko margin call karena saya main trading pakai feeling aja. Jadi dia cuma trading pakai feeling. Oke, saya acungkan dua jempol buat Bapak atas kejujuran Bapak trading dengan feeling, ya. Karena sedikit sekali orang yang mengakui trading by feeling. Nah, saran saya Pak, cara trading Bapak itu, kalau sorry itu saya katakan itu salah. Kenapa saya katakan salah? Trading ini kita harus menggunakan yang namanya prediksi dan analisa, ya seperti itu. Dan itu prediksi dan analisa itu harus diasah setiap waktu. Nah, sekarang tinggal Bapak menentukan nih, Bapak ingin trading di mana? Misalkan di forex. Forex kan ada banyak, ada major rate dan ada close rate. Dan masing-masing pair tersebut itu punya karakteristik tersendiri, ya. Nah, saran saya Bapak amati satu pair dahulu. Jadi Bapak bisa mengetahui ini karakteristiknya bagaimana. Itu yang pertama. Selanjutnya, Bapak bisa melakukan trading by moment. Seperti apa maksudnya trading by moment? Jadi begitu Bapak misalkan trading di GBP, ya, Bapak tunggu data yang tadi saya sudah ulas di Forex Factory itu, data GBP itu dirilis jam berapa, hari apa. Yang merah ya, high impact. Jika tidak ada dirilis ya Bapak nggak usah trading. Jadi itu namanya trading by moment, ya, seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Itu kan nanti ada prediksi dan ada data sebelumnya. Itu bisa menganalisa dari situ. Nah, kalau yang Bapak perlu lebih jauh, lebih detail, nanti bisa gabung saja ya. Pasca nanti non farm kita akan coba buat event untuk kita akan ulas yang namanya dunia trading seperti itu Desi. Jadi gambarannya saran saya itu Bapak bisa melakukan trading yang namanya by moment seperti itu Pak. Oke, jadi setelah NFP ini maksudnya bakal ada acara lagi gitu ya Pak yang akan membahas lebih dalam bagaimana proses trading yang bisa mengendalikan semuanya dari money management maupun psikologi trading. Betul ya? Oke, nah itu diadakan maksudnya apakah dalam bentuk webinar juga atau gimana nih Pak rencananya? Rencananya kita akan mengadakan semacam webinar seperti ini juga, cuma nanti kita akan bahas lebih mengupas soal dunia trading, apapun itu, masalah istilah trading, pokoknya kita akan kupas secara transparan, jadi lebih ke talk show sebenarnya sama, jadi kita akan bahas apa sih yang ingin ditanyakan, seperti yang tadi Bapak katakan ya, ada yang bertanya, kok selalu margin call atau selalu loss, karena salah metodenya trading dan by feeling kan, seperti itu, kita akan kupas seperti itu. Seperti webinar nanti kita akan adakan. Oke. Sekarang lanjut ya. Next, berarti akan ada sesi yang lebih mendalam lagi nih teman-teman semua. Bagusnya itu. Jadi ini hanya untuk peserta yang hadir di NFP ini ya Pak ya? Pastinya Desi, pastinya. Betul. Oke, baik. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Bapak yang atas nama Kudil. Cara join trading di GIC bagaimana? Tadi Desi baru aja kirimkan link ya, yang mana tulisannya daftar di GIC. Itu adalah step pertama untuk trading di GIC. Jadi Pak Kudil bisa diklik aja linknya, itu daftar dulu. Setelah daftar, besok pasti akan dihubungi sama bisnis konsultan kita untuk dipandu. Register dulu ya Pak, segala macamnya gitu. Oke, next question itu dari Bapak Hengki. Beliau menanyakan, Pak, kalau USD menguat, emas turun atau naik? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Oke, jadi antara gold atau emas dengan USD ini musuhan, bertolak belakang, ya. Jadi kalau US dolarnya menguat, maka emas akan turun. Begitupun sebaliknya, ya, seperti itu, ya.
Tapi pernah ada juga kejadian pada saat emas di awal-awal tahun ini kan itu sempat menyentuh ke level 2075 kalau saya tidak salah, ya. Dan itu dolar lagi strong juga di awal tahun ini karena pasca pemilihan presiden ya, pergantian presiden antara Trump dengan Biden ya, seperti itu. Nah, cuma itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi itu korelasi antara gold dengan dolar Amerika, seperti yang saya katakan, jika dolarnya strong maka jika dolarnya strong maka emas akan turun. Begitupun sebaliknya, jika dolar melemah maka emas akan naik, seperti itu Desi. Oke, jadi karena kalau dolar oke, otomatis seharusnya emas turun lagi ya, karena memang faktanya sekarang lagi turun sih ya Pak ya. Jadi akan melanjutkan turunnya. Ya, betul. Oke, sama belepotan kan. Maaf. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu ini Pak Hengki yang kemarin ikut trading bukan ya? Kayaknya iya ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke Pak, nanti ada trading lagi ya Pak ya. Siap-siap. Mau ikut turnamen lagi nih Pak Nur nih. Mantap Pak. Oke. Baik. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ini dari username-nya bernama owner gitu. Saya ada floating buy GBP AUD dan GBP NZD. Apakah ada pengaruh yang besar dari news NFT malam ini Pak? Mohon pencerahannya Master. Di EU juga ada floating buy. Oke. Ini Pak Mr. Owner ya? Owner. Iya, Mr. Owner. Mr. Owner ini ada floating ya. Floating dia ngambil posisi buy di GBP AUD dan ada GBP NZD, berarti ini cross rate ya. Dan juga ada floating buy di euro ya. Oke. Jika nanti aktualnya sesuai dengan prediksi berarti kan good for dollar. Berarti dolarnya strong ya. Nah, jika dolar strong berarti mata uang selain dolar itu akan melemah. Seperti itu. Nah, efeknya terhadap yang cross rate tadi, efeknya seperti apa? Efeknya itu tidak sebesar major rate. Ya, kalau yang major rate itu langsung korelasi dengan US dollar. Kalau yang cross itu presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan yang major. Ya, berpengaruh? Iya, berpengaruh. Cuma kan kita bicara dari persentase pengaruhnya. Ya, misalkan saya kalau sambil ilustrasikan kalau yang major rate itu misalkan berdampak 80 sama dengan 90%. Ya. Nah, kalau yang di cross ini di bawahnya itu bisa sekitar 70 sampai dengan 75%, kurang lebih seperti itu. Jadi berefek juga, ya, berefek terhadap tradingan yang Bapak Mr. Owner ini lakukan, seperti itu Desi. Oke, ini Pak Kudil beliau menanyakan lagi Pak. Saya mau tanya satu lagi, apakah trading di binary option termasuk dengan judi? Oke, masalah judi atau tidak ya, ini kalau menurut persepsi saya, maaf jika kalau memang persepsi saya salah, jika trading dimanapun, baik di forex, di gold, di indeks maupun di binary option seperti Bapak katakan tadi, jika tradingnya buy feeling, itu judi. Ini persepsi saya. Sorry kalau saya memang salah. Tapi seumpama tradingnya by prediction, by analysis, itu adalah pure bisnis. Karena apa? Yang namanya bisnis kita perlu prediksi, perlu analisa, seperti itu. Ya. Dan makanya tadi saya katakan, jika kita trading, kita harus bisa menganalisa, bisa memprediksi, ya. Terus ada yang namanya money management, yang ada risk management, ya seperti itu. Jadi masalah judi atau tidaknya seperti itu yang tadi jawaban saya. Ya mungkin itu ini juga masalah personal ya Pak ya. Iya, gitu betul, kan. Jadi betul. bisa disikapi masing-masing. Betul, ya, itu. betul, benar. Mungkin bisa dimulai dengan niat yang baik, gitu. Bismillah, semoga cuan. Karena siapa sih yang nggak mau cuan ya Pak ya, mau orang betul. Profesi apapun betul itulah. Gitu. Oke, next question dari Ibu Fitri Andriani. Beliau menanyakan, malam Pak Nur, saya mau tanya, apakah data NFT ini bisa kita jadikan acuan pasti dalam trading? Maaf banget Pak, saya masih pemula. Oke, acuan pasti ya. Acuan pasti di sini skala prosentasenya pastinya ini ya di atas 70-80%, bahkan bisa 90%. Ya, nanti Ibu bisa mengamati
pergerakan di chartnya, ya, terutama di major rate yang korelasi langsung dengan US dollar. Nah, dampaknya ya sangat besar terhadap pair yang korelasi dengan US dollar tersebut. Nah, jadi kalau memang ada trader yang tradingnya itu buy moment rilis data non farm itu bisa saja, karena itu korelasinya itu sangat besar dan efeknya sangat besar juga, dan itu bisa momennya itu bisa cuan besar, dan begitu pun juga sebaliknya bisa loss besar juga. Nah, selalu saya sarankan pada saat nanti rilis data non farm payroll itu, begitu rilis data kita jangan langsung trading, kita jangan langsung entry market, kita jangan langsung open posisi, ya. Kita tunggu sekitar minimal 5 menit, ya. 5 menit kita akan coba lihat. Nah, setelah itu baru kita akan entry. Kita akan open posisi. Seperti itu. Ya, nanti kalau yang sudah sering mengikuti acara live trading ini pasti akan paham. Kita tahan dulu, kita jangan langsung trading seperti itu. Dan perlu saya ingatkan juga Desi untuk yang lainnya. Nanti pada saat saya nanti entry posisi di pair apa, sekali lagi itu adalah bukan suggest, ya. Ini hanya prediksi dan analisa yang punya saya, ya. Nanti untuk sobat trader boleh diikuti atau boleh tidak. Jadi ini bukan suggestion, ya. Jadi ini hanya prediksi dan analisa. Seperti itu. Jadi tetap perlu yang namanya money management. Maksudnya apa? Harus dengan besaran lot yang sesuai dengan modal yang ada, plus risk management, batasi risikonya. Karena apa? Efeknya non farm ini sangat besar di market. Seperti itu kurang lebih, Desi. Oke, Pak, ini sudah jam 7.21. Yes. Untuk news kan akan dimulai 7.30. Betul. Kira-kira Bapak butuh prepare berapa lama nih? Soalnya kalau misalkan Bapak masih cukup satu pertanyaan lagi. Silakan Desi, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Oliver Ines. Pak, saya mau tanya, NFP malam ini untuk pair XAU USD Gold untuk member GIC disarankan entry apa ya, Pak? Oke, ini berarti member GIC mungkin. Gimana Desi? Untuk pair Gold XAU USD, iya. Untuk member khusus GIC disarankan entry apa? Sebenarnya suggestion kita di grup Telegram itu bukan hanya untuk member GIC ya. Iya. Gitu. Betul. Orang yang sudah join di grup Telegram itu akan di-share ya. Saya share itu sinyal harian lah ya. Sinyal harian di major rate dan di commodity, di gold dan oil ya. Itu saya prediksi dari dia akan kemana trennya, jika bisa ditembus akan kemana lagi harganya, itu udah nampak di sinyal tersebut. Dan setiap harinya juga saya akan prediksi untuk salah satu pair, dan itu sudah ditentukan level stop loss-nya dan level taking profit-nya. Seperti itu ya. Dan itu berlaku untuk semua member. Terus kalau yang khusus untuk GIC akan ada privilege yang lainnya, itu udah pasti. Pasti ada pembeda antara yang sudah join di GIC maupun yang belum. Pasti ada bedanya. Bedanya nanti akan banyak diulas oleh Desi pasti nanti. Bonus-bonusnya juga banyak ya, fasilitasnya juga banyak seperti itu. Oke, betul banget. Jadi ini Desi ini sangat excited ya malam hari ini kan, karena emang udah lama kan kita nggak ketemu ya teman-teman semua ya. Desi banyak banget nih update yang mau Desi infoin ke teman-teman semua gitu. Untuk teman-teman yang baru join, ada Trader of the Month, Lucky Trader of the Month, terus sekarang ada lagi nih giveaway yang melalui Twitter, Pak. Syaratnya cuma retweet doang, itu bisa dapat hadiah giveaway. Lalu dari Instagram juga ada giveaway lagi gitu kan. Banyak lah. Jadi teman-teman sangat sayang banget kalau misalkan teman-teman nggak follow Instagram GIC, terus nggak follow Twitter GIC, karena banyak banget. Ini nggak masalah dapat uangnya ya, tapi juga dapat ilmunya gitu. Kalau mau dapat ilmunya banyak banget, itu kita ada channel khusus YouTube yang kita pakai untuk mengedukasi teman-teman semua gitu. Oke Pak Nur, ini udah 6 menit menuju data dirilis. Mungkin saya kasih waktu Bapak aja ya untuk persiapan ya. Oke Desi. Gitu. Sambil Desi info ke teman-teman nih. Teman-teman ini kan ada live trading. Jadi teman-teman yang mau trading bisa disiapkan buka dulu MT5-nya. Karena JIC trading menggunakan MT5 ya. Gitu. Nah, untuk pair-nya pair apa? Kita masih belum tahu karena masih menunggu dari info dari Bapak Nur Hakim.
Bapak nanti tolong Bapak waktu sambil entry dijelasin ya, misalkan ambil pen apa, terus Bapak kan biasa suka pasang SL dan TP-nya. Jadi level berapa nanti Bapak infoin, terus SL-nya berapa, TP-nya berapa. Oke, untuk malam ini kita akan coba trading di major rate dulu ya. Oke, major rate. Di euro ya. Euro kita akan coba trading di euro. Ya, seperti saya katakan tadi, begitu rilis data kita jangan langsung trading, kita kasih jeda dulu ya. Kita kasih jeda dan nanti kita akan pasang buy atau sell. Nanti begitu pasca rilis data, good atau bad for dollar, saya akan informasikan, dan saya akan informasikan juga untuk level stop loss dan taking profitnya ya, seperti itu. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, ini bukan suggestion ya, ini hanya prediction analisa yang punya saya. Nanti tolong kembali ke trade plan sobat trader semuanya, seperti itu. Dan pastinya setiap trading itu pasti punya planning. Seperti saya, misalkan setiap saya entry di market, target saya minimal misalkan $10. Jika sudah kena $10, meskipun belum kena TP ya, saya akan liquid seperti itu. Jadi sobat trader bisa kembali ke trade plan masing-masing. Dan nanti setelah live trading, kita akan coba tanya ke sobat trader kira-kira cuannya berapa banyak, seperti biasa seperti itu ya, Desi. Ya, seperti biasa kita info ya, berapa sih yang didapat gitu. Oke, untuk teman-teman yang tanya link Telegram JIC, ini ya Kak, linknya Desi akan kirim segera. Oke, ini 4 menit menuju data dirilis. Oke, linknya sudah Desi kirim ya, jadi bisa diklik saja. Gitu. Nah, untuk Bapak Iswanto, tolong Bapak Nur bisa tolong tanya, ini saya baru pertama mau coba trading, tapi pakai gadget, cara setting waktu, pilih di menu mana ya, dan paket tempen berapa, terima kasih. Tapi Desi tadi udah kasih nomor WA call center ya, jadi Bapak kalau misalkan mau trading di CIC akan dipandu semuanya gitu. Soalnya kalau mau diinfoin dari sekarang, ini udah mepet banget untuk Desi kita, tolong yang share screen-nya. Oke. Oke, sudah ya Pak? Sudah ya? Oke, thank you. Apakah data bisa jadi acuan Pak? Ada pertanyaan lagi, nanti kita jawab setelah ini ya. Oke, mari kita berikan waktu untuk Bapak Nur Hakim dalam itu memberikan, lagi lihat news dulu. Oke, saya menunggu rilis data ya. Rilis data itu jam 7:30. Sebentar lagi. Oke, malam ini kita trading di major euro ya. Di euro maupun kita coba di euro dulu lah ya. Oke, baik. Dua menit menuju data dirilis Pak. Oke. Ini masih ngelihat TV ya, masih lihat news. Iya, emang deg-degan sih, dilihat dari mukanya aja. Untuk teman-teman yang nyalain videonya sih oke ya, kita bisa lihat mana sih yang tegang gitu. Sayangnya nggak banyak yang mau nyalain video. Oke, sebentar lagi itu Pak, 1 menit lagi.
dirilis sambil lihat refractory. Ya, kita masih tunggu ya datanya ya. Oke, dirilis bagus sebesar 559.000 ya. Untuk dolar. Ya, kita jangan langsung trading dulu, kita lihat tunggu dulu ya sebentar. Loadingnya agak lama nih punya saya nih. Iya, sama Pak. Ini aku juga sih. Oke, loadingnya agak lama ini. Angkanya belum keluar kah? Oke, angkanya sebentar, ini masih loading ya? Iya, saya juga sama sih Pak, di Farafactory kan ya? Iya, betul. Iya, saya juga masih belum bisa. Tapi Saya di TV yang live ini ya, ini dirilisnya 559, itu di bawah prediksi, namun di atas bulan lalu. Ya. Sebentar. Kok belum dirilis ya? ini udah muncul 559. Iya, 559 betul. Iya. Tadi di bawah dari forecast. Nah, kalau seperti ini para pelaku pasar melihat di bawah prediksi berarti bet for dollar. Cuman efeknya masih sebentar, sesaat. Kita slow. Ya, 559. Oke. Ya. Oke. Ini kenapa mata uang yang lainnya itu bagus menguat karena di bawah prediksi ya. Oke, kita coba trading sekarang. Bentar. Oke, saya coba ambil buy. Kita pasang stop loss.
Oke, kita coba. Saya udah pasang stop loss-nya di 121 750 untuk TP-nya. Oke. Oke, nampaknya terseret Desi. Oke, kita tunggu saja ya. Seperti tadi saya katakan ya, ini kan bukan suggestion ya. Jadi bisa sesuai dengan trade plan para trader lainnya ya, sobat trader. Tetap menggunakan yang namanya money management, risk management ya, yang harus tentukan stop loss dan tentukan take profitnya. Ya, seperti itu. Oke, mengupas tadi yang rilis data, itu dirilis data kan 559 ya. Itu bagus sebenarnya, bagus dari bulan lalu, namun di bawah prediksi ya. Makanya kita lihat dampaknya ini tadi sempat menguat mata uang lain selain US dollar, yaitu seperti euro yang sekarang kita tradingkan. Euro menguat, pound sterling menguat ya, emas juga naik ya, seperti itu. Karena ya tadi itu dirilis di bawah prediksi. Ya, terus data penganggurannya justru bagus, yang pengangguran bulanan itu sebesar 5,8% ya, itu di bawah prediksi, itu bagus juga. Itu yang menyebabkan bias pergerakan dari mata uang selain dolar ini menguatnya terbatas, ya, menguatnya terbatas. Jadi setelah dia naik, maka kita lihat dia turun. Nah itu efeknya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah pasang yang namanya stop loss, jadi kita tidak terlalu panik ya jika nanti pergerakan market sangat volatile karena kita sudah batasi risiko kita untuk trading. Seperti itu. Oke. Untuk datanya, nah ini. Oke. Average early earning ini TP dan SL-nya tadi pasang berapa ya Pak? Ini dari Pak Hengki. Oh, oke. Saya tadi kan dapat, saya pasang posisi buy, ya. Saya pasang posisi buy, saya pasang SL-nya di 121. Saya dapatnya di harga 121.50-an, ya. Saya buy-nya seperti itu, dan saya pasang stop loss-nya itu di 121.30-an, kurang lebih sekitar 20 pips atau 20 poin. Dan TP-nya saya di 12175-an, ya, sekitar 20 poin juga, 25 lah, seperti itu. Jadi pas saya stop loss-nya di situ dan TP-nya juga seperti itu, ya. Oke, Pak, yang aku bingungin adalah dari data sebelumnya udah dirilis, itu kan dari EDP-nya sendiri kan juga bagus ya, Iya, betul. itu. Terus unemployment-nya juga oke untuk yang mingguannya. Iya, terus dilihat dari candle-nya gold sendiri juga lagi turun. Tapi kok ini masih jelek, kenapa ya? Untuk masih jelek maksudnya kenapa warnanya merah gitu ya? Iya. Oke, seperti saya katakan itu kan kita acuannya sebelum actual di risk kan itu acuannya data sebelumnya dan prediction kan.
Dan prediksinya itu sekitar berapa tadi? 600-an kan? Iya. Oke, prediksinya tuh 645.000, sedangkan di bulan lalu itu 278.000 ya. Dan aktualnya itu 559.000 ya. Nah, meskipun ini data bagus dari bulan sebelumnya, namun di bawah prediksi. Betul. Nah, itu yang menyebabkan bias pergerakan pasca rilis data ini itu melihat tidak sesuai dengan prediksi, ya. Jadi mungkin ketakutan yang jika dirilis sesuai dengan prediksi, The Fed akan menjadi yang namanya tapering ya. Tapering itu maksudnya membatasi pembelian aset, ya. Karena kalau seandainya memang sesuai dengan prediksi atau bahkan di atas prediksi, pasti suku bunga juga akan dinaikkan. Itu yang membuat dolar semakin strong. Tapi ini persepsi ya, persepsi para pelaku pasar jika dirilis di bawah prediksi namun di atas bulan lalu, ini kemungkinan besar The Fed tidak akan terlalu cepat untuk mengambil tindakan seperti yang saya katakan. Tidak akan cepat mengambil yang namanya tapering, tidak akan cepat mengambil yang namanya menaikkan suku bunga, seperti itu. Namun di atas bulan lalu dan meskipun di bawah prediksi, ini menandakan bahwa perekonomian Amerika masih terus bertumbuh dan akan kemungkinan besar akan mencapai ke level normal sebelum pandemi ya. Itu yang menyebabkan kenapa kenaikan dari mata uang yang lain itu tertahan. Jadi seperti itu Desi ulasannya. Terlebih tingkat pengangguran kan menurun ya. Yang dari bulan lalu 6,1 diprediksi 5,9 bahkan dirilisnya 5,8%. Berarti kan good ya, good for dollar seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa dia pergerakannya tidak terlalu besar dorongannya untuk mata uang selain dolar itu untuk up lebih jauh. Analisanya seperti itu ya, seperti itu. Nah, pasti timbul pertanyaan, kenapa kalau seperti itu analisa Pak Hakim kenapa ngambil posisi buy? Ya, seperti itu kan. Ya, biasanya para pelaku pasar itu pasca rilis ini banyak yang mengambil posisi di bawah prediksi ya. Berarti di bawah prediksi ya kayak tadi saya katakan, berarti mereka menganalisa The Fed tidak akan terlalu cepat. Jadi momen itu bisa menimbulkan pergerakan mata uang selain dolar itu menguat terlebih dahulu. Cuma memang tidak terlalu besar. Maksudnya tidak besar itu tidak terlalu lama efeknya. Kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu Desi. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, mungkin Desi akan lanjut bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, silakan Desi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada sebentar ya. Oke, ini dari Pak Arfi. Beliau menanyakan, satu lagi Bapak, apakah ada buku trader yang rekomend? Kalau bisa tolong ditulis di komen ya, biar mudah diingat-ingat. Sebenarnya sekarang udah ada modern ya, karena kita kan biasa malas baca. JIC punya tuh 5 video yang dibuat oleh Pak Hakim langsung. Betul. Itu videonya berjudul Trading for Freedom, ada 5 episode yang menjelaskan tentang trading dan itu juga diambil dari beberapa buku. Jadi ibaratnya kayak Pak Hakim itu udah mempelajari buku tersebut dan diimplementasikan dalam video, itu udah ada Kak. Lalu yang kedua di JIC juga punya ebook ya, ebooknya ini free gitu. Jadi kalau Kakak Arfi mau, tinggal join aja di Telegram dan info aja di grup tersebut, Pak saya mau link e-booknya atau video Trading for Freedom atau disingkatnya TFP gitu. Itu ada. Ya, atau mungkin Bapak ada buku trader yang recommended kalau untuk untuk buku recommended ya untuk trading, kalau menurut saya semua buku bagus ya, semua buku itu bagus. Ya kalau memang Bapak tipikal orang yang rajin atau suka membaca, itu bisa banyak. Jadi Bapak bisa melihat di toko-toko buku itu banyak dan memang semua itu bagus-bagus ya. Dan mereka pasti ada pilihan per pembahasan. Misalkan Bapak ingin mengetahui lebih detail mengenai candlestick, itu nanti ada bukunya. Jenis-jenis candlestick dan pengertian dari candlestick itu sendiri. Itu ada bukunya sendiri. Terus kalau juga mengupas secara umum, itu juga ada buku yang mengupas untuk trader pemula, itu juga ada seperti itu. Nah, seperti tadi Desi katakan, di JIC sudah membuat yang namanya video lah ya, video untuk trader pemula itu kebetulan saya yang membawakan di situ.
saya bahas mengenai persiapan apa sih untuk trader pemula, terus indikator apa sih untuk pemula, seperti itu diulas di video tersebut ya, seperti itu. Jadi bisa dipelajari, dan kalau untuk masalah judul bukunya apa saja, kalau menurut saya sih bagus Pak. Nanti Bapak bisa lihat aja di toko buku. Jadi saya tidak menyarankan men-suggest, oh buku ini paling bagus, enggak juga seperti itu. Semua buku untuk trader itu bagus kalau menurut saya, seperti itu Desi. Oke, kalau misalkan mau yang malas baca bisa aja dengerin video yang udah dibikin Pak Hakim ya, Trading for Freedom, itu ada 5 video hal yang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Saiful Anwar. Beliau menanyakan, mau tanya Pak, jika gabung di GIC Trade, apa dapat sinyal harian? Lalu akurasinya juga bagaimana, setidaknya akumulasi? Ya seperti tadi saya katakan, kalau pasti ada pembeda antara yang sudah join di JC maupun yang belum, ya. Pasti ada bedanya, baik dari sinyal, baik dari edukasi, baik dari pelayanan, servis atau apapun itu, pasti akan ada pembedanya. Plus tadi JC juga udah singgung, dari kuis saja itu udah beda. Kalau di luar JC akan dapat misalkan 40 JCT atau 45 JCT, tapi kalau dia gabung di JC, dia 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Itu dari kuis aja. Terus kalau untuk yang sinyal harian, privilege yang lain, itu pasti ada. Pasti akan dapat bonus-bonusnya. Nanti akan diulas oleh Desi. Pasti akan diberikan pelayanan beda untuk yang menjadi nasabah JSC. Betul, dan ini suggest marketnya itu juga banyak ya, jadi semua kita juga infoin nih, kalau misalkan untuk yang semua member kita juga infoin ini kira-kira di bagusnya apa, tapi untuk yang udah join di GIC memang ada perlakuan yang berbeda seperti itu, karena kan nggak mungkin yang udah join maupun yang nggak join kita lakukan sama kan, seperti itu. Oke, lalu pertanyaannya dari Bapak Hendro Asmono, apakah data bisa jadi acuan Pak untuk trading? Oh ya, seperti yang saya katakan, kita bisa melakukan trading by data. Ya, kita akan lihat nih, kita untuk trading mana? Tetap sesuaikan dengan waktu kita. Misalkan Bapak seorang pekerja, berarti kan office hour ya, dari pagi sampai dengan sore. Nah, biasanya kalau seperti itu untuk market-market seperti Asia itu nggak cocok dengan kesibukan itu. Karena kenapa? Saran saya trading itu jangan mengganggu kesibukan kita yang utama, ya seperti itu. Nah, sebenarnya kan malam seperti ini nih, non Pampero itu sudah pulang kerja, kita juga waktu lebih fleksibel, itu bisa kita melakukan yang namanya trading. Jadi trading by moment. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu market Amerika buka itu pasti biasanya market akan lebih volatile, akan lebih dinamis pergerakannya. Jadi memang banyak kan trader itu justru trading di market Amerika dibandingkan dengan market Asia maupun market Eropa seperti itu. Jadi bisa saja trading by moment, bahkan itu bagus untuk pemula. Seperti itu. Itu saran saya Desi. Oke, itu ya untuk trading yang tadi saya sorry saya potong. Itu kita sudah cuan, saya kan tadi ambil posisi ya. Saya ambil posisi buy ya. Tadi sempat naik, sekarang turun lagi ya. Sempat naik tadi sekitar $4 atau $5 lah ya. Ya, biasa kita menikmati dulu naik turunnya. Oke deh sih, mungkin ada pertanyaan lagi sambil menunggu. Cuan berapa Pak tadi Pak? Jadi mungkin bisa. Belum saya liquid, baru menyentuh $5. Oke, baru menyentuh $5 ya. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mau video Trading for Freedom itu Desi udah kasih linknya ya, daftar dulu ya, nanti Desi akan kirimkan linknya seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Edwin, Pak Hakim untuk buy EU tadi SL dan TP-nya berapa? Oh yang tadi Pak Euro. Oke, itu kan tergantung, jadi biasanya gini, kalau SL sama TP itu skala perbandingannya 1:2. Misal ya, misalnya target profitnya itu di $10. Berarti kan stop loss-nya itu sama 10 juga, atau bahkan bisa 20, atau bahkan bisa 30, seperti itu. Jadi kita korelasikan, tergantung dari kita bisa pakai yang mana, 1:2 kah, 1:3 kah, seperti itu.
Jadi sumpama target kita misalkan 10, berarti stop loss-nya bisa 10 juga atau sama, atau bahkan bisa 2 kali lipat atau bahkan bisa 3 kali lipat. Nah, karena tadi saya ambil posisi buy di euro, saya ambil posisi di dapat harganya 1.2150-an ya. Jadi saya stop loss-nya di 1.2130-an, jadi sekitar 20. Dan TP-nya juga saya di 1.2175-an. Sama 20 sampai 25-an. Jadi 1:1 ya, seperti itu. Itu bisa dipakai. Jadi kembali ke sobat trader, bisa 1:2, 1:3 seperti itu ya. Bisa seperti itu. Oke, Desi. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Tina. Oke. Gold gimana ya Pak untuk emas sendiri? Emas ya? Iya. Oke, kalau untuk emas ya tadi sih kalau di internal kita di JSI ya, saya sempat singgung emas akan naik, seperti itu kan ya. Ternyata jadi kenyataan. Nah, kenapa naik? Ya kayak tadi saya katakan, ini persepsi para pelaku pasar bahwa The Fed atau Bank Sentral Amerika tidak akan terlalu cepat menaikkan suku bunga, tidak akan cepat menggunakan yang namanya tapering seperti itu. Ya, yang tadi profitnya masih $6 Desi. Oke. Tapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit sih Pak. Iya. Kalau misalkan konsisten nggak apa-apa sih. Iya. Kita soalnya juga udah 8. Udah 8, udah 9 ya. Kalau mau di liquid silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sudah 9 ya, $9 lah ya. 9.20 hampir 10-an ya. Bolehlah kita ambil ya. Oke. Kita profit berapa ya tadi ya? 8 lah. Nggak apa-apa. Waktu juga udah jam 8 nih ya Pak ya. Itu dia. Iya. Waktu udah pukul 8 nih. Jadi kita udah harus. Iya betul. Sebentar lagi kita. Oke, ini ada yang dari YouTube ya mungkin. Ini ada yang namanya Kakak Faksi Winata. I am buying USD CAD gitu. Jadi untuk Kak Faksi Winata sendiri dia buy USD. Buy di mana? CAD. USD CAD. Oh, USD CAD. Oke, USD CAD berarti dia Kanada ya, USD Kanada. Buy. Nah, ini kalau yang USD-nya di depan berarti kan kebalikannya. Kalau yang USD-nya di belakang tadi kan banyak yang naik dulu ya. Makanya tadi saya ngambil posisi buy. Nah, kalau yang USD-nya di depan, kalau USD CAD, USD JPY, USD CHF, itu justru harusnya ngambil sell. Ini kita lihat grafiknya, pasti akan turun dia. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang tadi yang posisi ngambil buy sama seperti saya yang euro, itu udah cuan. Pak, siapa tadi? Pak Ismanto ya? Pak Hengki. Oh, Pak Hengki. Iya. Pak Hengki mungkin masih hold Pak ya? Atau sudah dilihat Pak? Saya lepas juga Pak. Di profit berapa Pak Hengki? 16 Pak. Mantap. 16, Pak Hakim cuma dapat 8 ya. Saya ambil 0.2 saya tadi. Oh iya, siap. Ya. Bisa nih Pak Hengki. Deg-degan jadi lah. master trader ya Pak ya. Iya, deg-degan banget. Sport jantung. Seperti biasa. Iya. Biasalah kayak gitulah. Olahraga jantung kita. Ya, kalau gold memang saya prediksi tadi saya ke tim ya internal ini akan naik. Naik terus tuh gold. Ya, dia akan naik. Betul, dia akan naik. Euro juga naik terus, Pak. Euro, GBP juga naik terus. Nah, ini persepsi yang tadi saya katakan, pelaku pasar memprediksi The Fed atau Bank Sentral Amerika tidak akan terlalu cepat. Yang namanya tapering, maka suku bunga, seperti itu. Jadi masih ada waktu lah mereka untuk rebound. Seperti itu. Ini untuk Bapak Wisnu sendiri, beliau mendapatkan lebih gede dari Pak Hengki. Berapa coba? 1970. Mantap. Iya, selamat ya Pak Wisnu ya. Ini banyak banget. Oke, mungkin teman-teman mau share yang lain yang dapat cuannya berapa gitu. Mantap.
Terus Bapak ini tadi untuk Pak Iswanto SBY dari Ya. Surabaya, beliau nanya, Pak Nur, tadi nggak disebutin tuh momen-momen waktu mau buy atau sell, misalkan buy kan tadi kan, ayo buy di level ini, gitu kan. Lalu untuk TP-nya tadi kan disebutkan di akhir ya, di berapa, SL berapa, berarti mungkin next time kalau misalkan mau open posisi bisa kali ya Pak ya, sambil ngomong mungkin ya, mungkin karena tadi terlalu fokus lah ya, kita memang kalau bisa trading di rilis data non farm payroll pasti kita fokus, mungkin nampak dari wajahnya kelihatan ya agak tegang memang seperti itu, jadi mungkin sorry itu saya agak kurang kencang mungkin ngambil posisinya apa, buy atau sell, terus stop loss-nya atau TP-nya di berapa ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk next-nya juga akan saya perjelas seperti itu. Oke, makasih masukannya Pak Iswanto ya. Iya, pasti Pak, nanti bulan depan ya, jangan kapok-kapok nih. Pak Iswanto ini kan termasuk member yang selalu ikut webinar kita nih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Teguh Wacana. Malam, untuk open posisi apa harus dengan membaca pergerakan candle atau ada metode yang lebih akurat? Untuk open posisi apa harus dengan membaca pergerakan candle? Yes. Jadi gini, pada saat kita entry market ya, open posisi itu kan diperlukan dua analisa ya, analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Nah, kalau analisa fundamental yang tadi kita bahas nih, rilis data non farm payroll kita harus action apa ya, when to sell, when to buy-nya, itu data analisa fundamental. Nah, kalau untuk analisa teknikal dia tidak dia hanya melihat dari candle. Nah, berarti pertanyaan Pak Teguh ini, apa bisa membaca pergerakan candle itu bisa mengetahui arahnya akan kemana? When to sell, when to buy-nya? Ya, bisa sekali. Untuk para trader yang stylenya teknikal, pure teknikal, justru mereka mengacuhkan atau mengesampingkan data fundamental. Jadi mereka hanya melihat dari candle itu sendiri. Nah, karena apa? Menurut mereka, candle itu sudah menggambarkan atau memberikan isyarat buy di berapa atau sell di berapa, stop loss berapa, taking profit berapa, harus trading atau tidak, itu dari candle. Seperti itu. Itu untuk yang pure teknikal. Ya. Nah, kalau saya memang tidak pure teknikal, saya combine dengan fundamental, atau bahkan ada juga yang mengatakan saya lebih condong ke fundamental, ya bisa katakan iya, bisa katakan tidak. Yang penting kita sudah mix antara fundamental dan teknikal. Sangat benar sekali, dari candle itu kita sudah bisa melihat nih. Jadi itu sudah menggambarkan when to sell, when to buy-nya, kita bisa trading atau tidak. Nah, seperti itu. Cuma kalau untuk membaca karakteristik candle, itu harus dalami untuk setiap pair. Dan saran saya coba pahami dulu satu pair. Karena kenapa? Masing-masing pair kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan, dalami dulu untuk pair GBP, USD. Dalami dulu karakteristiknya bagaimana, dari candle itu bagaimana. Memang perlu proses kalau untuk yang teknikal seperti itu ya. Nah, kalau untuk pemula saran saya seperti tadi, trading by moment yang high impact. Dan itu akan dampak seperti yang tadi. Dia akan naik atau akan turun, itu bisa langsung trading by moment. Kurang lebih seperti itu Desi. Jadi berdampak sekali. Ya. Oke Pak, ini ada yang share profitnya lebih tinggi ternyata. Ini yang dari YouTube, itu ada Kak Roni Rotari. I am buying Euro USD and profit yang dia dapat itu 20 USD. Bapak masih di mute? Sorry, mantul. Okay. Iya, oke Pak Teguh mau ngobrol langsung nih. Oke, boleh ya Pak ya, saya silakan unmute. Ini Bapak Teguh, beliau hidupin video dari tadi loh. Terima kasih ya Pak. Oke, saya udah ask to unmute. Oke Pak, silakan. Saya mau tanya, biasanya saya trading dulu berdasarkan tren. Saya awal dari trennya kemana candle. Itu aja mau tanya. Apa itu Bapak benar atau tidak? Sistem saya itu. Oke, jadi Bapak Pak Teguh ini trading berdasarkan tren ya Pak ya? Iya. Oke, memang yang namanya tren itu bisa menjadi acuan, cuma biasanya tren itu terbentuk untuk jangka waktu dengan time frame daily Pak. Daily, weekly, dan monthly, itu trennya jelas.
Nah, tapi kalau untuk yang trading harian, dalam arti harian ini kan kita ada time frame yang 1 jam, ya, 30 menit, ada yang 4 jam. Itu biasanya trennya belum terbentuk secara solid. Nah, cuma kalau saran saya, kalau Bapak memang mau trading itu, lihat time frame-nya dulu. Nah, kalau untuk daily atau trading harian, saran saya itu coba Bapak lihat time frame-nya di yang H1, H4 sama dengan daily. Itu biasanya lebih solid, trennya akan kemana. Tapi seumpama Bapak melihat trennya di time frame yang 5 menit, time frame yang 15 menit, itu trennya itu belum jelas seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tadi Pak Teguh katakan trading by trend, betul. Cuma kan kita harus melihat ini trennya bagaimana, ya. Dan itu kalau memang trennya sudah terbentuk dan solid, nah itu baru bisa. Dan biasanya itu terbentuknya di time frame yang jangka panjang, daily, weekly maupun yang monthly. Seperti itu kurang lebih Pak Teguh jawaban dari saya. Oke Pak Teguh, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oke, next question. Ini ada dari username yang bernama Ubay369 Muhammad. Oke, Kak Ubay, beliau menanyakan kapan lagi ya ada webinar atau live tradingnya, Mbak? Saya first time join nih, seperti itu. Tentunya kalau misalkan untuk NFP sendiri, kita itu ada live trading ya Pak ya, itu setiap sebulan sekali, seperti itu. Nah, khusus untuk peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini, setelah NFP ini kita akan adain webinar khusus peserta yang mengikuti webinar pada malam hari ini gitu. Jadi mungkin pada webinar tersebut bisa aja tuh diagendakan untuk live trading. Mungkin bisa ya Pak Nur ya. Ini saya lobby langsung aja nih sekarang di sini. Ya. Nanti pastinya dari pihak atau staf kami akan mengkonfirmasi khusus untuk yang menjadi peserta webinar malam ini. Kita akan konfirmasi kembali apakah ingin ikut serta atau tidak di event yang tadi Desi katakan. Jadi gini, tujuan GIC seperti saya katakan akan mengedukasi ya. Kita akan berusaha mengedukasi baik yang baru mau terjun dunia trading, bagaimana caranya agar minimal sudah bisa mengetahui ini harus apa, atau harus buy atau harus sell, seperti itu. Jadi ada gambaran dasarnya seperti itu kurang lebih Desi. Jadi kita akan mengedukasi. Ya betul sekali. Itu emang tujuan kita untuk mengedukasi teman-teman semua sambil kita belajar sambil sharing gitu loh. Lalu ini ada lagi Pak yang dari YouTube ini komentar dari username yang beratas nama Juandi Keren. Trading is easy. Up and buy, up and sell easy untuk analisanya itu yang difficult kan kayak gitu. Oke, nah sekarang untuk teman-teman semua yang udah join pada webinar ini, nanti teman-teman bisa absen aja ya di grup ya. Jadi supaya dari tim GIC bisa nih PC masing-masing, bisa PM ke teman-teman semua yang akan dihubungi langsung untuk mengikuti webinar pasca NFP ini seperti itu. Lalu ini ada lagi Pak dari pertanyaan Kak Muhammad Saiful. Setiap hari kan ada sinyal ya, dan akurasinya bagaimana dan akumulasinya. Nah, untuk Pak Muhammad Saiful Anwar mungkin bisa nih dicoba dulu kayak di demo lah paling enggak. Coba dulu demo yang ada di GIC, join aja Telegramnya, lalu gunain deh dari suggestion-nya itu kira-kira bagaimana gitu. Contoh untuk yang saat ini tadi kan Bapak Nur Hakim ada open buy di Euro USD kan, lalu dari komentar teman-teman sendiri ada Bapak Hengki yang cuan $19, lalu Bapak Wisnu $19.70, dan yang dari YouTube tadi ada Kak Roni juga cuan $20 gitu. Jadi suggestion dari kita, dari CIC, dari saya sendiri, Bapak coba aja deh download MT5 gitu kan, daftar di CIC dulu deh minimal sampai dapat akun demonya gitu. Iya betul. Jadi bisa langsung menilai sendiri ya Desi ya. Iya betul. Kira-kira signalnya ini valid atau tidak, akurasinya bagaimana? Karena kalau langsung kita memberikan jawaban itu tidak objektif kalau menurut kita. Iya betul. Jadi bisa langsung dicoba langsung kira-kira validnya seperti apa sinyal tersebut. Betul sekali. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir Desi akan bacakan. Pak Iswandi lagi beliau menanyakan
tadi Pak Nur pakai time frame berapa ya? Kalau yang dianalisa harian selalu tertulis time frame 240. Dasarnya apa Pak? Selalu angka time frame 240. Saya mau join jika jadi diadakan kelas khusus bagi peserta malam ini. Terima kasih Pak Nur dan Mbak Desi. Sama-sama Pak Iswanto. Oke. Pak Iswanto ini memang Pak Iswanto setia ya, ya Des? tadi. Setia, Iya, sangat setia banget. untuk Terima kasih ya Pak. non-Fampero ini, dan beliau juga setia untuk mengikuti grup-grup Telegram yang ada dan edukasi-edukasi yang diberikan oleh JIC. Oke, gini Pak Iswanto, kenapa tadi pada saat saya share sinyal harian lah ya, di sana nampak time frame 240 atau time frame H4 atau 4 jam. Ya. Tidak lain tidak bukan itu agar nampak dari level-level tujuannya. Ya, kalau saya time frame ke H1 itu nggak nampak yang harga. Misalkan saya terprediksi trennya turun atau bearish. Jadi level pertama itu dituju angka berapa, level berapa. Nah, jika level pertama ini bisa ditembus, level keduanya seperti apa? Selanjutnya level ketiga itu seperti apa? Jadi tujuan saya mengapa saya screenshotnya dan time frame yang H4 itu agar nampak seluruhnya, Pak. Jadi bukan menjadi acuan. Nah, pada saat tadi yang saya entry posisi pada saat rilis data non-Fampero, itu saya tadi di awal sebelum kita live trading, itu saya infokan kita lihat time frame yang kecil. Karena apa? Karena efeknya sangat besar sekali pasca rilis data non-Fampero. Ya, jadi kita beralih ke time frame yang lebih kecil, yang 5 atau 15 menit. Tadi saya pakai menggunakan time frame yang 15 menit. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ada pembedaannya ya. Pada saat nanti tadi sinyal harian yang saya pakai time frame yang H1, kalau memang H1 nampak semuanya pasti akan screenshot yang H1. Jika yang H4 sudah nampak seluruhnya level-level ya, mungkin Pak Iswanto ngerti yang level-level tadi yang saya maksud. Jika memang H4-nya itu tidak nampak semua level-level, pasti akan coba saya time frame yang daily. Itu maksudnya biar nampak level-levelnya. Tujuan saya ke sana. Ya. Nah, terus kalau untuk trading by moment yang non-Fampero tadi saya katakan, itu tradingnya kita coba tarik time frame yang rendah karena efek pasca rilis data non-Fampero itu efeknya langsung, ya. Makanya kita coba tarik time frame yang rendah seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Iswanto. Oke, ini Pak Iswanto saya udah bisa ya Pak ya, Bapak bisa ya, ngobrol silakan, langsung bisa ngobrol nih. langsung Pak Iswanto. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak bantuannya Pak Nur Hakim. Sama-sama Pak Iswanto. Selamat sehat Pak Iswanto. Oke Pak. Salam sehat Pak Iswanto. Gak apa-apa Pak, banyak nanya tuh gak apa-apa. Justru betul. lebih baik kalau misalkan bertanya gitu kan. Ya, Trading pakai feeling itu juga bagus kalau lagi momennya oke gitu kan. Tapi kan tidak mungkin kita akan selamanya trading pakai feeling karena nggak selamanya selalu ada momen yang oke seperti itu kan. Dan untuk belajar itu juga nggak ada kata terlambat gitu. Nah ini tadi Pak Aswanto jawab, beliau mengatakan mau join ya kalau misalkan ada kelas khususnya gitu. Iya Pak, nanti kita absen aja ya di Telegram ya, yang hadir itu siapa aja, nanti Bapak tinggal reply aja, ngikutin urutannya, jadi nanti akan kita hubungi langsung nih PM masing-masing gitu, kita akan kasih link Zoom-nya gitu. Ya, saya sampai learning by doing. Oke, itu bagus kok Pak. Sama gitu. Pak, kita sama-sama belajar Pak Iswanto, mantap. Terima kasih support-nya. Oke, semoga Bapak semangat terus ya, jadinya bisa jadi trader aktif, lalu Bapak bisa cuan dan profit konsisten seperti Pak Hengki. Ya, terima kasih. Oke, ini udah pukul 8.10, Desi akan infokan bonus-bonus seperti biasa ya teman-teman, jangan bosen ya. Desi akan infokan untuk peserta yang ikut webinar ini akan mendapatkan bonus-bonus apabila mereka daftar di GIC dan melakukan proses pendaftarannya itu sampai dengan selesai seperti itu. Nah, gimana sih daftarnya? Gitu. Desi tadi linknya udah kirim beberapa kali ya. Dan ini dia bonusnya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, terima kasih teman-teman semua yang masih stay bersama Desi sampai dengan pukul 8:10 ini. Ini dia bonus-bonus yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman mendaftar dan melakukan proses pendaftarannya itu sampai selesai. Nah, untuk bonusnya yang pertama yaitu ada Weekly Market Outlook yang mana kita akan kirimkan melalui email ke teman-teman semuanya setiap minggu. Nah, Weekly Market Outlook di sini akan membahas kira-kira market dalam satu minggu ini seperti apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya ada
GIC Forex Academy Group Access. Nah, untuk teman-teman semua, Desi kan tadi udah ingetin ya, supaya teman-teman join tuh di grup GIC. Kenapa? Karena di grup tersebut memang sengaja kita buat untuk teman-teman trader dan bagi para master juga ada di situ untuk saling berdiskusi gitu. Jadi kita bisa saling sharing, saling berdiskusi dan bisa mempertemukan para trader yang ada di Indonesia gitu. Dan selanjutnya ada personal business consultant. Di sini adalah teman-teman kita yang dari GIC yang akan membantu nih teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mengalami masalah, nanti kita akan bantu. Misalkan nih, contohnya ya, Mbak ini aku mau registrasi di GIC tapi OTP-nya belum terkirim. Ini contohnya ya, nanti akan dibantu gitu. Atau teman-teman konsultan ini juga akan memberikan sinyal khusus untuk teman-teman yang sudah trading di GIC. Itu akan diberikan oleh personal business consultant yang kita juga. Lalu ada daily trading signal newsletter. Oke, ini juga didapatkan di mana sih? Ini didapatkan di grup Telegram GIC. Jadi kalau kalian udah daftar di grup Telegram GIC, teman-teman bisa ikutin yang namanya kuis Jumat Barokah, dapat info sinyal. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga bisa ketemu nih dan sharing-sharing dengan beberapa trader yang ada di grup tersebut seperti itu. Dan bagusnya lagi, teman-teman bisa ikut nggak ketinggalan ya update-update dari GIC. Lalu yang terakhir yaitu seluruh premium konten GIC. Seluruh premium konten GIC ini apa sih gitu kan? Ini adalah video yang kita buat secara khusus untuk teman-teman semua belajar gitu. Jadi seperti yang di awal tadi, yang sebelah kanan ini ya teman-teman semua, ini adalah 5 video Trading for Freedom yang dikhususkan untuk para pemula yang masih baru belajar gitu. Yang mana video ini pastinya dikutip dari beberapa buku dan experience dari Bapak dan Hakim sendiri dan dituangkanlah dalam bentuk video supaya untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk baca bisa sambil dengerin video ini kalau misalkan lagi nyetir atau pas lagi mau tidur seperti itu. Nah, salah satunya lagi ada video yang ngebahas mengenai depo MC. Kebanyakan ini kan nasabah setelah depo MC. Begitu menurut Master Eka. Nah, di sini dikasih tips-tips dari Master Eka supaya setelah depo nggak MC, tapi setelah depo bisa WD konsisten. Nah, selanjutnya ada 2 video series yang membahas mengenai algoritmik trading. Ini dari salah satu master trader yang ada di GIC juga, seperti itu. Dan selanjutnya ada 2 video series yang membahas mengenai price action. Dan yang terakhir ada dari video series dari master yaitu 4 video yang membahas mengenai harmonic pattern. Di sini yang dibahas adalah ABCD pattern, harmonic untuk sharp pattern, harmonic untuk bird pattern, dan yang terakhir adalah crab pattern. Dan yang 5 video ini juga akan diberikan untuk teman-teman semua yang udah daftar sampai dengan selesai ya. Dari link yang udah Desi kasih tadi, teman-teman tinggal diklik aja yang warna orange ini, daftar GIC sekarang. Nah, tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, tinggal aja tuh diisi. Nah, ini kan bahasa Inggris, tinggal diklik Indonesia, udah teman-teman tinggal masukkan alamat email, nomor handphone, kata sandi, daftar deh di GIC. Teman-teman daftar sekarang, besok akan dihubungi oleh business consultant GIC seperti itu. Jadi sangat gampang ya untuk join di GIC sendiri seperti itu. Dan teman-teman semua, Desi juga mau ingetin dan Desi mau ucapin selamat. Mungkin dari teman-teman yang memenangkan untuk trading yang trader of the month ya Pak ya, dan lucky trader, mungkin Anda join di sini. Desi ucapkan selamat karena hadiahnya juga lumayan. Kita nggak perlu mensyaratkan apapun. Untuk trader of the month sendiri adalah seorang trader yang trading di GIC, yang mana apabila profitnya itu lebih banyak dan untuk lot size-nya paling tinggi, terus untuk volumenya, volume trading, dan juga untuk referralnya terbanyak, dia akan terpilih menjadi pemenang trader of the month. Dan untuk lucky tradernya itu semua orang yang menjadi trader di GIC dengan trading dalam 1 hari minimal 3 transaksi yang di liquid itu bisa mendapatkan kupon untuk diundi gitu, seperti tadi yang udah kita lakukan. Dan ini berlaku kelipatan ya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk teman-teman
mengikuti webinar di GIC ya, karena kita kan juga sharing ilmu dan kita juga banyak banget nih saling diskusi dari tadi seperti itu. Oke, nah kita sudah sampai nih di penghujung acara teman-teman semua. Desi mengucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang masih stay, untuk teman-teman yang menghidupkan videonya maupun teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi nih dalam acara malam hari ini. Terima kasih Bapak Muhammad Slamet, Bapak Hengki, Bapak Wisnu, Bapak Teguh, Bapak Iswanto, dan Bapak Wisnu, semuanya. Desi nggak mungkin bisa sebutin satu-satu. Ya, nanti sampai ketemu NFP bulan depan. Pak, nanti jangan lupa ya Bapak yang udah pada masuk di grup GIC Telegram, nanti Desi akan bikinkan list absennya ya. Jadi nanti Bapak diisi supaya besok bisa dihubungi oleh tim GIC supaya kita bisa mengadakan webinar pasca NFP ini. Jadi kita bisa mengupas lebih tuntas mengenai trading gitu. Oke? Siap. Oke, Terima saya kasih. Desi Salim, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, saya Hakim. Ya, masih belajar trading juga. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Ya, Dan selamat malam. Semangat cuan semuanya. Terima kasih. Selamat terima kasih. malam. Terima kasih Pak Hakim, terima kasih Bu Desi.